Mendi. Jalan-jalan. Jalan-jalan ikut enggak? Coba Yasin, baca Yasinnya gimana? Kiri-kiri sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang keras. Yasin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim, tanzilan min azizir rahim, tunzira qauman ma kunta mu'minin. Laqad aqal qawlun ala aksarihim qawmun la yu'minun. Mana beli duitnya mana? Anak pira duitnya? Anak pira duitnya? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada di daerah Indramayu. Aku dapat informasi viral banget ini di media sosial, khususnya di TikTok dan di Facebook, mengenai ada anak umur 14 tahun akibat broken home atau perceraian orang tua yang mengakibatkan anak ini menjadi ODGJ atau skizofrenia. Lagi masih bisa ngecap kah? Bu, bisa ketemu ibu, jika yang sekolah. Sok loncat anaknya. Sok nak loncat. Sok nak loncat sayang. Nak loncat. Nah, jadi katanya ini orang tuanya nggak tahu kemana dan anak ini dirawat oleh pamannya. Dan kondisinya juga sekarang udah memprihatinkan. Kemarin sempat diikat, aku nggak tahu entah mungkin sama keluarga atau mungkin sama warga sekitar, karena udah meresahkan dan mengganggu masyarakat sekitar, guys. Nah makanya kemarin tuh kita sebenarnya udah mau datang sekitar minggu kemarin ya. Tapi waktunya timingnya belum pas karena aku keluar kota dan baru hari ini kita mau ketemu sama anaknya dan kita mau bawa ke rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Timur, guys. Untuk detail dan kronologinya orang tuanya pergi kemana atau kenapa kok bisa jadi kayak gini saya belum tahu karena ini masih simpang siur di media sosial, guys. Oke, jadi aku nggak tahu ya, guys. Anak ini sekolah atau enggak, terus faktor lainnya kenapa dia bisa jadi ODGJ di usia yang sangat-sangat belia, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas kita do our best ya for today, guys. Jadi semoga anaknya bisa tertangani segera dan bisa diobati segera biar bisa cepat pulih dan cepat sembuh gitu ya, guys. Dan semoga juga tidak ada yang namanya diskriminasi atau pembulian ya terhadap anak di bawah umur, khususnya yang spesial dalam arti ada gangguannya. Karena aku lihat juga kayaknya di sosial media dia agak agak dibedakan dengan anak-anak lainnya. Nah itu juga nggak boleh sih ya, guys. Gimana pun juga dia nggak mau kondisi kayak gitu, tapi ya takdirnya menyatakan bahwa dia mengalami gangguan mental. Sekali lagi aku nggak tahu apakah ini namanya ODGJ, ada ini, atau mungkin dia ADHD bawaan dari kecil. Aku juga nggak tahu karena aku belum ketemu langsung, belum tatapan langsung, dan belum ngobrol. Kemarin timku yang menghubungi dan menjelaskan sedikitlah kronologinya. Seperti itu ya, guys. Dan aku juga minta bantuan sama kalian, bantu viralkan video-videonya di YouTube dan juga di Facebook mengenai adik ini. Kenapa?
Karena saya berharap banget ini orang tuanya bisa nonton dan bertanggung jawab. Ingat ya, anak itu nggak ada salah, anak itu nggak ada dosa. Yang salah itu adalah orang tuanya. Kenapa bisa meninggalkan anak yang notabene butuh kasih sayang, tapi malah ditinggalkan? Ya, hewan aja bisa sayang sama anaknya. Ini manusia, masa nggak bisa sayang sama anaknya? Nggak make sense, nggak masuk akal gitu loh. Oke, kita sudah 5 menit lagi sampai tujuan. Bismillah, doain ya, kita semoga diberikan kelancaran dalam evakuasi klien-klien hari ini di daerah Indramayu ya dan sekitarnya. Karena lumayan banyak nih, aku sering ke Indramayu, ODGJ ya. Jadi semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikutin terus guys. Oke, guys, episode kali ini perjuangannya sangat luar biasa. Mulai dari aku nyetir dari Jakarta ke Indramayu, dan ini mana hujan, becek, nggak ada ojek. Jadi, ini kita apa namanya? Becek-becekan. Gimana Mbak Uti? Halo, Tante Opi. Ya. Oh, Tante Opi, ikut kan? Mana? Oh ini. Iya, maaf Mbak. Iya. Di mana? Itu di situ. Oh, di sini. Oke. Di mana, Mbak? Ini rumahnya? Iya. Oh, oke. Oh iya, Bapak. Oh iya, Pak. Ya. Yang mana, Pak, anaknya? Dipegangin berat. Anaknya lagi ningin ketukan daun. Apa? Ini dibawa ibunya. Saudaranya di sana sama ibunya tuh. Oh, jadi nggak ada di sini? Iya, rumahnya tadi kan ini kan diambil sama pamannya. Katanya suruh ke sana aja tenopinya. Deket sih. Bisa lah. Di mana? Ini kan Junti Beden. Oh, jadi beda kampung. Iya, deket tapi. Ini pamannya. Iya, pamannya. Yang ngambil ibunya. Iya, yang ambil. Katanya nggak, ibunya nggak ada. Kemarin ke rumah ibunya dulu. Oh. Baru kemarin diambilnya. Oh, baru kemarin. Mana besok? Apa Roysa gak dijemput apa Berapa lama kita kalau ke sana? paling berapa ya? Berapa menit lah? 20 menit kan? 5 menit lah. Hah? 5 menit lah. 5 menit atau 10 menit. 10 menit. Oh, 10 menit. Ya udah kita langsung ke sana aja ya. Sana aja dah. Iya, di mana? Kan baru bisa. Hujan lagi. Yuk. Jangan yang di rumah. Di itu di rumah ibunya ya? Iya. Oke. Yuk. Baru kemarin sore diambil. Ya, tiap hari di sini terus. Tempatnya di sini, ibunya kan lihat. Kemarin sempat diikat, kenapa? Begal terus masuk ke rumah-rumahnya. Masuk ke rumah orang. Ke rumah orang. Oh, Buang sabun, apa pasta gigi. apa Bu diambilin? Iya, diambil terus dibuang-buang di dalam kamar mandi kan. Oh. Oh gitu. Gimana? Iya. Oh jadi dia suka ngambil barang udah gitu dibuang-buangin Iya. gitu. Oh ya. Udah
sore gitu. Jadi berwaktu karena perjalanan juga 3,5 jam, harus ke rumah sakit jiwa dan lain-lain kan. Gitu. Jadi langsung menuju ke rumah ibunya. Katanya baru diambil kemarin sore. Sebelumnya ya tinggal sama pamannya terus. Yuk Besti, kita jalan Besti. Feel like a stone in a well. No one can find me here. Ini kita mau langsung menuju ke rumahnya. Udah jam 4 guys. Ada 2 lagi soalnya hari ini. Yang mana? Ini, kiri. Ini. You know what's in the west. It's me who made you run away for good. You left me alone. No one. Becek banget. Iya. Habis hujan terus ya? Iya. Hati-hati dong jalannya. Licin nih. Iya, lumut. Yang mana? Di mana? Anaknya? Masuk aja dulu. Di mana, Pak? Ada di Oh, ini rame ya? Iya. 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 Dijadikan yang asli. Halo, iya. Tiga yang lagi. Iya. Miau. Miau. Iya. Di mana Bu? Boleh ngobrolnya? Ibunya yang mana? Iya. Jangan sayang, nggak boleh sayang. Maaf. Mohon maaf, saya sebagai ya, istrinya yang bersangkutan mau ngobrol buat dalam, ntar orangnya suruh keluar, yang berkepentingan aja. Ya, itu aja udah. Ya, tuh boleh. Maaf ya Bu. Iya. Iya. Oke, ibunya yang? Ibunya yang mana? Ini Ibu, oke. Gimana ini Bu ceritanya Bu? Bu, sebelah sini duduknya Bu. Halo guys. Opal. Kenapa ini Bu awal mulanya? Awal mulanya, pokoknya udah sama saya aja. Mau saya sebisa-bisa saya. Kursi. Oh enggak. Ya, maksudnya ini awal mulanya ceritanya HP gimana? saya, Bang. Ceritanya itu loh. Cerita mah dia jatuh. Terus jatuh. Aku di Jakarta. Ibu di mana? Aku di Jakarta. Oh, Ibu tinggal di Jakarta. Terus Terus Di Jakarta ini udah streaming loh. pas dia jatuh. Ibu maksudnya Ibu tinggal di Jakarta. Terus sama Ada berak. sama suami. Ini sama siapa? Ini di pamannya, nggak dibawa sama Ibu. Kenapa? Tapi pertama waktu sidang HP-nya saya tarik ya. hak kita tuh karena dia masih belum umur, jadi ikut sama bapak boleh, ikut sama ibu boleh. Iya. Sedangkan ikut sama saya nggak boleh.
semua ditekan, ancaman demi ancaman. Kalau di dia, aku diemin, nggak apa-apa. Tapi kalau ke rumah saya 1 jam, jangan kan 1 jam, 15 menit pun selalu ditelepon. Ini bisa semua yang ngomong ke saya. Itu orangnya tuh yang Padahal semua teman-teman yang ngomong, Isa, padahal enak kamu tuh di rumah ibu katanya. Ngapain di sana katanya. Ini tuh semua tetangga juga pada ngomong ke saya, kenapa kamu gak dibawa Isa? Tapi saya kan mikir juga, di sana juga bapaknya, aku juga ibunya kan, aku kan juga maklumin gitu. Tapi sedangkan di sana tuh kenapa nggak ngerti kalau orang secara ngakurin demi damai kesana main itu ibu kamu, saudara kamu, giliran ke saya nggak boleh. Kalau giliran ke sana aku mah diem, nggak apa-apa, yang penting istilahnya jangan damai. Kalau dari dulu aturannya begitu, nggak akan terjadi seperti itu. Aturannya tuh beda dari sidang dulu. Dulu ini nggak kayak gini. Umur berapa berubah? Dari saya pulang mau diperkosa lagi sama lo. Cancok. Kamu ini korban. Udah dicek belum? belum tahu. Semakin juga dia nangis. Enggak, ini kan gini loh Bu, ini kan udah ramai di sosial media. Katanya ini kan kayak gini dia karena korban broken home, ya kan ya Bu, broken home perceraian gitu ya. Terus ini ditinggal katanya sama ibu sama bapaknya, ditinggal ke rumah pamannya. Bentar ya sayang ya, ini kan lagi ngobrol dulu. Nanti Lo pikir gue galau, are you with me? Lagi saya sedikit. Ini apa nama ibu? Ya. nah, Kalau kalian ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Bu boleh madep sini Bu. Nah oke, jadi kan ini bentuk klarifikasi juga ya, karena kan di sosial media udah ramai banget, di TikTok juga, di Facebook juga gitu ya, katanya ibu menelantarkan anak ini. Bukan aku gitu. ngelanterin. Kalau dulu ajarannya dari sidang perceraian enggak kan seperti begini. Gitu. Terus saya cerai tuh bukan dari hak saya, dari ibunya dia. Karena Kenapa? Ini rumah siapa Bu? ini rumah kakak saya. Oh rumah kakak ibu. Nah, waktu saya cerai itu bukan dari hak saya sendiri, dari golongannya dia, ibunya. Karena dia, aku kan beli ke Taiwan, karena dari dulunya kita pernikahan itu nggak ada apa ya, pokoknya istilah nggak ada ekonomi. Karena faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Jadi kan kita kan nggak ada ekonomi, semuanya pada pengangguran. Jadi aku tuh pergi ke Taiwan. Nah, pergi ke Taiwan. Habis itu, pokoknya saya tuh di rumah tuh nggak pernah lama pergi. Karena kan suami saya pengangguran. Iya. Jadi kan aku kan kerja cari ekonomi. Aku yang kerja demi anak besar. Gitu. Nah, ibu pas setelah cerai mantan suami ibu kemana? Nggak tahu. Aku kan cerai cari kerja di luar negeri. Oh jadi bu nggak tahu posisinya Iya. sekarang di mana, nggak tanggung jawab Tapi juga. tapi dia datang nyari keluarga di sini. Dia datang itu. Aku mau pergi ke rumahnya Made. Kalau orang Jawa kan Made, kalau bahasa Indonesia kan kakek nenek gitu. Dia tuh nyari ke sini. Setelah pulang dari sini tuh diancam sama bapaknya sama pamannya. Dia ngomong sendiri. Bis, aja ngomong apa-apa. Awas, aduh, jangan sayang, jangan. Itu. Dia itu ngomong, maaf ya, saya ngomong pokoknya dengan senyatanya. Apa adanya di hati saya itu saya ngomong. Mimi, kan panggil saya Mimi ya. Mimi katanya, saya tuh kata selalu dibentak sama Ang Yaya, sama bapak, nggak boleh. Pak, sampai pemuda mengkol saya. Sampai pingin tahu yang namanya kalian tuh kayak apa, selalu dielemin. Pakai helm terus kalau jemput Isa. Padahal pemuda Melko tuh pingin ngomong sama dia. Pingin ngomong,
Tapi apa dengan bentakan ancam jadinya kayak gini? Coba dari dulu Isa, sana ibu kamu ada, saudara kamu datang, nggak akan seperti begini. Tetangga saya ngomong katanya, Isa kalau main di saya katanya pakai big golok, tapi saya pada ngomong. Ini umur berapa sih, Bu? Pokoknya 2008 Agustus tanggal 11. Oh, udah 17 tahun ya?